Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang perusahaan asuransi. Berikut adalah nama-nama anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Janet Akila Zahra, kedua Muhammad Dafa Apriansyah, ketiga Muhammad Fatah Seno Aji, keempat Nurmalia Fadila Septiani, dan kelima Wina Dwi Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Janata Kila Zahra. Saya akan membahas tentang pengertian asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan atau memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya polis, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besar telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Selanjutnya di sini ada pengertian perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang memberikan jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Fungsi perusahaan asuransi 1. Sebagai penanggung risiko, artinya perusahaan asuransi akan menanggung sebagian atau seluruh kerugian finansial yang dialami oleh nasabah akibat terjadi suatu peristiwa yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan, penyakit, bencana, kematian, dan lain-lain. Dengan demikian, perusahaan asuransi dapat membantu nasabahnya untuk mengurangi beban finansial yang timbul akibat risiko tersebut. Nasabah hanya perlu membayar premi setiap bulannya. Selain itu, perusahaan asuransi juga dapat memberikan kompensasi atau santunan kepada nasabah atau ahli warisnya sesuai dengan ketentuan polis yang telah disepakati. 2. Sebagai pengumpul dana, artinya perusahaan asuransi akan mengelola dana yang berasal dari premi yang dibayarkan oleh nasabahnya. Dana tersebut kemudian akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi di berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, deposito, dan lain-lain. Dengan demikian, perusahaan asuransi dapat meningkatkan nilai dana yang dimilikinya dan memberikan hasil investasi yang optimal, mendukung pertumbuhan ekonomi dan membangun nasional. Karena dana yang dikumpulkan oleh perusahaan asuransi dapat digunakan untuk membiayai berbagai proyek dan kegiatan produktif. Sebagai penyedia perlindungan sosial, artinya perusahaan asuransi dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat yang kurang mampu atau rentan terhadap resiko, seperti orang tua, anak-anak, penyandang disabilitas, dan lain-lain. Dengan demikian, perusahaan asuransi dapat membantu meringankan beban sosial yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat. Perusahaan asuransi juga dapat meningkatkan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat karena perusahaan asuransi dapat memberikan jaminan kesehatan, pendidikan, pensiun, dan lain-lain kepada nasabahnya. Macam-macam produk asuransi. Yang pertama, asuransi jiwa. Asuransi jiwa memberikan perlindungan kepada keluarga atau ahli waris bila mana tertanggung meninggal dunia. Asuransi jiwa berjangka memberikan perlindungan selama jangka waktu tertentu, biasanya 5, 10, atau 20 tahun. Asuransi jiwa seumur hidup memberikan perlindungan selama seumur hidup tertanggung. Asuransi unit link menggabungkan manfaat asuransi jiwa dengan investasi. Yang kedua, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan memberikan perlindungan terhadap biaya pengobatan akibat penyakit atau kecelakaan. Asuransi kesehatan individu memberikan perlindungan kepada satu orang tertanggung. Asuransi kesehatan keluarga memberikan perlindungan kepada seluruh anggota keluarga. Asuransi kesehatan kumpulan diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Yang ketiga, asuransi kendaraan bermotor. Asuransi kendaraan bermotor memberikan perlindungan terhadap semua risiko kendaraan akibat kecelakaan
pencurian, kebakaran, dan lain sebagainya. Asuransi kendaraan bermotor komprehensif memberikan perlindungan terhadap semua risiko termasuk kerusakan akibat kecelakaan, pencurian, kebakaran, dan lain sebagainya. Asuransi kendaraan bermotor total loss only atau TLO hanya memberikan perlindungan terhadap kerusakan total akibat kecelakaan atau pencurian. Yang keempat, asuransi properti. Asuransi properti memberikan perlindungan terhadap kerusakan atau kehilangan properti akibat gempa bumi, banjir, kebakaran, dan lain sebagainya. Asuransi rumah tinggal memberikan perlindungan terhadap rumah tinggal dan isinya. Asuransi ruko memberikan perlindungan terhadap ruko dan isinya. Asuransi gudang memberikan perlindungan terhadap gudang dan isinya. Yang kelima, asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan membantu mempersiapkan dana pendidikan anak sejak dini. Asuransi dwiguna menggabungkan manfaat asuransi jiwa dengan tabungan pendidikan. Asuransi unit link menggabungkan manfaat asuransi pendidikan dengan investasi. Contoh perusahaan asuransi. Yang pertama, Prudensial. Yang kedua, Jiwasraya. Yang ketiga, Bumi Putra. Yang keempat, Lipo Life. Yang kelima, Allianz. Yang keenam, Bineka Life. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang istilah-istilah pada asuransi. Istilah yang pertama yaitu premi. Nah, premi asuransi ini merupakan sejumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi yang menerbitkan polisnya secara berkala. Jumlah iuran premi yang harus dibayarkan ditentukan oleh perusahaan penyedia asuransi berdasarkan beberapa faktor seperti akses manfaat yang diberikan, usia, jenis kelamin, dan gaya hidup serta rekam medis nasabah. Premi yang dibayarkan akan dikelola oleh perusahaan asuransi. Nah, nantinya premi yang terkumpul digunakan untuk membayar resiko yang dialami oleh nasabah yang bersangkutan. Selain itu, premi berfungsi sebagai penyeimbang asuransi agar sesuai dengan cakupan perlindungan yang dipilih oleh nasabah dalam polisnya. Selanjutnya ada klaim. Nah, klaim ini merupakan pengajuan permohonan dari nasabah terhadap perusahaan asuransi untuk memperoleh hak perlindungan sesuai dengan perjanjian yang berlaku dalam polis asuransi. Contohnya ketika seorang nasabah masuk rumah sakit, mereka berhak mengajukan klaim untuk penggantian biaya berobat karena sudah tertera dalam polis. Kemudian ada yang namanya polis. Polis ini adalah dokumen perjanjian antara perusahaan asuransi dan nasabah. Biasanya polis berisi ringkasan surat permintaan asuransi yang telah disetujui mitra bisnis agensi, beberapa tabel dan rumusan perhitungan, ketentuan umum polis, ketentuan khusus, ketentuan lainnya jika ada, dan segala tambahan atau revisi yang membuat syarat dan ketentuan perjanjian pertanggungan. Setelah itu ada uang pertanggungan. Uang pertanggungan ini merupakan uang yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah atau ahli waris sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam polis. Besaran uang pertanggungan diatur sesuai kesepakatan yang tertera di polis asuransi. Lanjut ada ahli waris. Nah, ahli waris ini merupakan pihak yang ditunjuk oleh nasabah untuk menerima uang pertanggungan ketika nasabah tersebut meninggal dunia. Istilah ini lebih sering digunakan dalam konteks asuransi jiwa. Nama ahli waris harus dicantumkan dalam polis asuransi jiwa. Adapun orang yang berhak menjadi ahli waris diatur dalam pasal 38 Kitab Hukum Perdata, yaitu mereka yang memiliki hubungan darah atau terikat perkawinan seperti keturunan langsung saudara atau keturunan dari saudara. Kemudian ada underwriting. Underwriting ini adalah proses yang dilakukan oleh perusahaan asuransi untuk menyeleksi nasabah berdasarkan risiko yang dimilikinya. Perusahaan asuransi melakukan underwriting dalam menyaring calon nasabah untuk menghindari risiko gagal bayar premi selama masa pertanggungan. Selain itu, calon nasabah akan mendapatkan besaran premi sesuai dengan tingkat risikonya. Istilah selanjutnya yaitu masa tunggu. Masa tunggu alias waiting period merupakan waktu yang harus dilalui oleh nasabah sebelum bisa mengajukan klaim asuransi. Perusahaan asuransi menerapkan masa tunggu agar bisa mencegah oknum yang mengajukan klaim dalam waktu cepat ketika membeli asuransi. Selain itu, masa tunggu juga berguna dalam mempermudah proses asuransi. Kemudian ada lapse.
Lapse ini merupakan kondisi pemberhentian polis asuransi karena nasabah tidak membayarkan premi setelah melalui masa tenggang. Polis yang berstatus lapse tidak akan berlaku karena perusahaan asuransi sudah tidak lagi wajib menanggung kerugian yang dialami oleh nasabah tertanggung. Yang terakhir yaitu ada tertanggung dan pihak pertanggungan. Dalam polis asuransi, dua pihak yang saling mengikat perjanjian disebut tertanggung dan pihak pertanggungan. Tertanggung adalah nasabah yang mendapatkan proteksi finansial ketika terjadi resiko berdasarkan ketentuan dalam polis. Sedangkan pihak pertanggungan adalah perusahaan asuransi yang memberikan manfaat kepada tertanggung. Kedua belah pihak mempunyai peran dan tanggung jawabnya tersendiri. Tertanggung wajib membayar iuran premi dengan besaran dan jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan pihak pertanggungan memberikan akses manfaat kepada tertanggung sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam polis asuransi. Tata kelola perusahaan asuransi. Yang pertama, keterbukaan atau transparansi, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pengambilan keterbukaan dalam mengungkapkan dan penyediaan informasi yang relevan mengenai perusahaan yang mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang hebat. Yang kedua ada akuntabilisasi atau accountability, yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ perusahaan perasuransian sehingga kinerja perusahaan dapat berjalan secara transparan, wajar, efektif, dan efisien. Yang ketiga ada pertanggungjawaban atau responsibility. Responsibility yaitu kesesuaian pengelolaan perusahaan perasuransian dengan peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik. Yang keempat ada kemandirian atau independensi, yaitu keadaan perusahaan asuransi yang dikelola secara mandiri serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai standar serta prinsip dan praktik penyelenggaraan perusahaan asuransi yang sehat. Yang kelima ada kesetaraan atau kewajaran atau fairness, yaitu kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, peraturan perundang-undangan, dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat. Selanjutnya ada manfaat asuransi bagi nasabah. Yang pertama sebagai sarana investasi dan menabung, karena beberapa jenis asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi unit link memungkinkan pembentukan nilai tunai. Berarti sebagian dari premi yang dibayarkan akan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi, maka nilai tunai ini dapat tumbuh dari tahun ke tahun berdasarkan kinerja investasi. Selain itu, biasanya beberapa produk asuransi juga menggabungkan perlindungan asuransi dengan komponen investasi yang dapat memberikan fleksibilitas kepada pemegang polis untuk mendapatkan manfaat pelindungan finansial sekaligus berpartisipasi dalam potensi pertumbuhan investasi yang memiliki produk asuransi yang tepat. Pemegang polis dapat merencanakan masa depan mereka lebih baik dan tanpa perlu khawatir terhadap resiko finansial yang tak terduga. Yang kedua, memberikan rasa tenang dan aman. Ini karena asuransi memberikan jaminan bahwa jika terjadi risiko yang tidak terduga, seperti sakit, kecelakaan, atau kematian, pemegang polis atau keluarganya akan menerima kompensasi atau manfaat finansial. Yang ketiga, memberikan jaminan risiko kerugian. Manfaat asuransi memberikan jaminan dan pelindungan dari risiko kerugian karena sistem dasar asuransi yang memungkinkan risiko dibagi antara banyak orang untuk mengurangi dampak finansial secara individu. Asuransi berpotensi berdasarkan prinsip pembagian risiko, di mana premi yang dibayar oleh banyak pemegang polis digunakan untuk menutup klaim yang dibuat segelintir orang. Kejadian yang tidak diinginkan. Dengan memiliki asuransi, individu atau perusahaan segera mencapai stabilitas keuangan karena tidak memerlukan sendiri biaya yang sangat besar jika terjadi akibat yang tidak terduga.
Ini memungkinkan karena mereka tetap fokus pada aktivitas sehari-hari tanpa perlu mengkhawatirkan resiko finansial yang signifikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait sistematika asuransi. Jadi, di setiap perusahaan asuransi pasti memiliki sistematika atau prosedur-prosedurnya masing-masing. Nah, di sini saya mengambil contoh dari sistematika asuransi pada salah satu perusahaan asuransi di Indonesia, yaitu Prudential Indonesia. Bagaimana sih sistematika asuransi di Prudential Indonesia? Proses yang pertama, ada yang namanya layanan pelanggan. Di sini, perusahaan menyediakan layanan kepada calon nasabah yang ingin mengetahui terkait produk-produk asuransi yang tersedia dan bagaimana prosedur asuransi yang akan dijalankan. Dengan adanya layanan ini, calon nasabah bisa memutuskan produk asuransi apa yang ingin didaftarkan. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, jika calon nasabah tertarik pada salah satu produk asuransi yang disediakan, maka proses kedua yang harus dilakukan oleh nasabah adalah mendaftarkan polis asuransi. Di sini, nasabah akan diminta untuk melengkapi data-data yang diperlukan dan menyetujui prosedur atau kesepakatan yang diberikan oleh perusahaan asuransi. Nah, setelah polis asuransi sudah didaftarkan, kemudian proses selanjutnya adalah penilaian risiko. Di sini, perusahaan akan menilai apakah nasabah ini mampu untuk melaksanakan prosedur-prosedur yang nantinya akan dijalankan di dalam proses asuransi dan seberapa besar risiko kegagalan nasabah. Nah, dalam proses penilaian risiko kepada nasabah ini, perusahaan juga melakukan proses manajemen risiko, di mana perusahaan mengatur strategi dalam mengelola risiko dan menjamin kelangsungan proses asuransi. Setelah adanya penilaian dan perusahaan menyatakan bahwa nasabah pindim risiko, maka perusahaan akan menerbitkan yang namanya polis asuransi, yang di dalamnya terdapat kesepakatan-kesepakatan terkait proses asuransi, jumlah pembayaran, dan lain sebagainya. Proses berikutnya yaitu pembayaran premi. Nah, pembayaran premi ini merupakan kewajiban nasabah untuk membayarkan rutin setiap bulan kepada perusahaan asuransi berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati di dalam polis asuransi. Kemudian selanjutnya ada yang namanya proses klaim. Nah, proses klaim ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, merupakan proses pengajuan atau permohonan oleh tertanggung maupun ahli waris kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan kompensasi atau pembayaran ketika telah terjadi hal atau kerugian yang sudah disepakati akan dijamin dan ditanggung oleh perusahaan asuransi. Nah, proses yang terakhir adalah proses penilaian kinerja. Nah, ini merupakan proses evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk melihat dan memastikan apakah prosedur-prosedur yang sudah dijalankan sebelumnya sudah mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya, ada studi kasus pelanggaran yang dilakukan oleh nasabah dengan contoh produk asuransi yang saya ambil, yaitu produk asuransi jiwa. Pelanggaran yang pertama yaitu jika tertanggung atau nasabah tidak membayar premi setelah melalui masa tenggang, maka perusahaan asuransi akan menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian polis, yang menyebabkan polis tidak berlaku lagi. Kondisi ini biasanya disebut dengan polis lapse. Jika hal ini terjadi, maka nasabah harus menunggu waktu 6 bulan dari berakhirnya masa polis. Setelah mencapai waktu tersebut, nasabah bisa mengajukan lapse dengan cara mengisi formulir pemulihan polis dan membayar premi yang tertunggak. Selanjutnya, pelanggaran yang kedua yaitu jika tertanggung atau nasabah meninggal dengan disengaja atau melakukan percobaan bunuh diri sebelum polis berusia 12 bulan. Selain itu, jika tertanggung melakukan tindak kejahatan, pelanggaran hukum dan peraturan perundang-undangan. Juga ketika tertanggung mendapatkan hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan, maka klaim yang nantinya diajukan tidak akan dibayarkan. Kesimpulannya, perusahaan asuransi adalah brand usaha yang memberikan jasa penanggulangan risiko dengan mengadakan perjanjian asuransi. Memiliki fungsi utama yaitu melindungi pemegang polis dan risiko finansial dan memberikan jaminan atas ketidakpastian. Sekian dari kelompok kami, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.